Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Devi Raini Gadis Anjeli, perwakilan dari kelompok 2, dan juga teman-teman saya, Caesar Laras Kurniati dan juga Nyimas Laras. Kami akan menjelaskan tentang kasus sengketa di Lombok dalam konsep masyarakat sederhana. Saya akan menjelaskan tentang kasus sengketa di Lombok. Suatu catatan pengalaman penelitian antropologi hukum mengenai penyelesaian sengketa dan gejala pluralisme hukum, Anto Achadiat mengemukakan dalam makalah tentang pengalamannya melakukan penelitian antropologi hukum di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Bayan, Desa Selagen, Desa Akarakar, Desa Sukadana, Desa Anyar, yang merupakan ibu kota kecamatan. Desa Bayan dan desa terakhir, Desa Loloan, kecamatan ini terletak di bagian Pulau Lombok, dan lokasinya membujur dari pantai Laut Jawa, bagian utaranya ke selatan mendaki puncak Gunung Rinjani. Selanjutnya, kasus tanah di Sukadana. Pada tanggal 10 September tahun 1988, datangnya seorang tua bernama RDS lebih kurang 60 tahun, yang diantara oleh kaliangnya atau kepala dusun ke kantor Kecamatan Bayan, untuk didengar keterangannya sehubung kasus sengketa tanah antara RDS dengan RDD. RDS dalam keterangannya menyatakan bahwa RDD telah menyerobot dan menggarap tanah miliknya, bahkan memindah nama tanah tersebut melalui surat izin menggarap atau SIM yang dikeluarkan Camat Bayan. Tanah sengketa tersebut sampai saat ini masih merupakan tanah negara atau tanah GG yang digarapkan RDD, akan tetapi di dalam surat kiri tanah tersebut milik RDS. Sebagai latar belakang para pihak yang bersengketa, saya akan menyebutkan pihak-pihak tersebut. RDS adalah mantan kepala desa Sukadana, sedangkan RDD adalah mantan juru tulis desa Sukadana yang masih kemenakan dari RDS tersebut. Kedua pihak yang bersengketa adalah bangsawan Sasak Bayan yang memiliki kedudukan atau status yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Sasak. Di daerah ini, sengketa mulai timbul ketika RDS mengetahui bahwa tanah tersebut oleh RDD dibuatkan surat izin menggarap kepada Camat Bayan, dan ketika RDS juga mengetahui bahwa di dekat tanah tersebut akan dibangun saluran pengairan, yang secara langsung air dari saluran tersebut dapat dimanfaatkan bagi pengairan tanah itu. Dengan keadaan semacam ini, RDS meminta kembali tanah garapan tadi kepada RDD, dan tentu saja RDD menolak memberikannya. Kalau kita lihat latar belakang sengketa itu secara mendalam, maka sebenarnya sengketa tersebut tidak sederhana yang kita bayangkan. Seperti telah dikemukakan di atas, baik RDS maupun RDD adalah pejabat desa maupun bangsawan yang secara langsung memiliki kedudukan secara sosial politik dan ekonomi yang tinggi untuk tingkat desa dan kecamatannya. Ini berarti bahwa mereka secara langsung memiliki pula kekuatan sosial politik ekonomi. Pada mulanya, kedua orang tersebut menganut agama Waktu Telu atau agama asli Sasak, dan pendukung P.N.I yang fanatik. Pada tahun 1971, kedudukan RDS dicopot dan diganti orang lain yang sebenarnya masih sepupunya untuk menduduki jabatan kepala desa. Karena sepupu tersebut orang Golkar, dengan sendirinya kedudukan RDD sebagai juru tulis desa yang berakhir karena kepala desa yang baru mengangkat orang lain untuk kedudukan tersebut. Pada tahun itu juga RDD beralih partai. Ia sekarang menjadi pendukung Golkar, bahkan menjadi salah seorang pengurus di tingkat desa. Sementara itu, RDS atau pamannya tetap menjadi pendukung PNI yang menganut Islam Waktu Telu, bahkan menjadi tokoh utama agama tersebut dan dianggap sebagai tokoh masyarakat yang paling ditaati oleh seluruh warga masyarakat desa Sukadana.
Dengan kedudukan RDD tersebut di atas dan hubungannya dengan para pejabat di tingkat kecamatan dan bahkan di kabupaten, serta hubungannya dengan para tuan guru agama Islam waktu 5 yang sangat baik, maka secara politis, kedudukan dalam hubungan sosial dan politik di tingkat desa dan kecamatan menjadi lebih baik. Pemilihan kedudukan yang makin baik ini dimanfaatkan secara maksimal oleh RDD untuk menguasai sejumlah sumber daya yang berharga dan terbatas. Dan sumber daya utama yang paling berharga yaitu pemilikan atas sejumlah tanah atau lahan pertanian. Lain halnya dengan RDS, walaupun sejak tahun 1971 dia tidak lagi menjadi kepala desa dan tetap taat menjalankan agama Islam waktu telu, peranannya dalam kehidupan masyarakat desa Sukadana masih sangat besar. Oleh sebab itu, pada tahun 1982, Golkar berusaha menarik RDS ke pihak Golkar dan PNI. Dengan memiliki pengaruh yang amat besar ini, secara langsung RDS masih tetap menguasai sumber daya desa ini. Walaupun kedua orang tersebut di atas masih kerabat, akan tetapi muncul berbagai perbedaan yang mendasar. Perbedaan itu adalah, yang pertama, perbedaan anutan agama, dan yang kedua, perbedaan generasi antara RDS yang lebih tua dan RDD yang lebih muda, sehingga kedudukan dalam kehidupan sosial di desa menjadi berbeda pula, dan RDS dalam kehidupan sosial dan dalam kebangsaannya memiliki derajat yang lebih tinggi. Yang ketiga, dalam kaitan kekerabatan tingkat desa atau dalam istilah adatnya yang biasa disebut gubuk, yang berbeda dengan pengertian dasan, RSS memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena dia merupakan penerus garis keturunan laki-laki atau turunan wali, sedangkan RDD hanya penerus garisan keturunan wanita yang biasa disebut turunan bibit. Dengan konsekuensinya, dia tidak terlalu banyak untuk memperoleh pembagian sumber daya desa Sukadana. Dan yang terakhir, perbedaan dalam pandangan politik. RDD walaupun telah menjadi Golkar, desa Sukadana dan Kecamatan Bayan akan Partai Nasional Indonesia, sedangkan RDD telah menjadi kader Golkar utama Kecamatan Bayan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, sengketa tanah yang terjadi antara kedua orang belah pihak dibumbui oleh masing-masing perbedaan karena kedua orang itu mempunyai kekuatan-kekuatan dalam kehidupan sosial, kekerabatan politik, dan ekonomi serta agama. Maka penyelesaian sengketa pun terpengaruhi oleh hubungan-hubungan yang ada tersebut. Pada awal sengketa tanah, para sesepuh desa Sukadana beserta para pejabat desa telah mencoba mendamaikan keduanya. Dalam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, mereka mengajukan beberapa saran-saran, yaitu salah satunya, sebagai seorang keponakan dan sebagai berkas bawahan, sebaiknya RDD secara kekeluargaan memohon agar tanah yang digarapnya dapat diperolehnya. Permohonan itu ditujukan kepada pamannya RDS, akan tetapi RDD menolak saran ini. Karena menurut anggapannya, tanah itu adalah miliknya, dan ini diperkuat oleh surat izin menggarap yang diperolehnya sejak tahun 1979. Lagi pula, menurutnya, tanah tersebut adalah tanah negara, jadi bukan milik RDS sebagai tanah miliknya. Dari pengalaman di buku melacak dan mengamati sengketa tersebut, suatu penyelesaian sengketa hanya akan dapat dimengerti apabila kita melihat tidak hanya pada berbagai aturan dan hukum yang resmi saja, akan tetapi kita juga harus melihat dan mempelajari berbagai aturan hukum yang lain yang digunakan juga oleh sekalian warga suatu masyarakat lain dan dijadikan pedoman hukum tertentu. Sangat bergantung dan berbagai aspek kebudayaan yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengatur strategi dan manipulasi tindakannya agar pihak kebudayaan atau yang mungkin lebih tepat unsur-unsur yang tampaknya amat berpengaruh dan berkaitan dengan
politik, agama, kekerabatan, dan ekonomi.